Saya Yuswanto ST, Direktur BUMDes atau Bungkal Agung Sejahtera yang berada di Kelurahan Sumberagung, Kapanewon, Medan. Di sini saya dan rekan-rekan di Bungkal Agung Sejahtera menjalankan baru satu unit usaha, yaitu bidang perikanan, di mana keberadaan kami atau kami didirikan itu karena desa mempunyai aset yang berwujud kolam dan tempat, di mana dulunya adalah untuk balai benih ikan, dan dihibahkan ke Kelurahan Sumberagung. Nah, dari aset tersebut Bungkal Agung Sejahtera didirikan untuk memaksimalkan aset desa yang ada tersebut. Kami didirikan tanggal 18 Desember 2020 dan sampai saat ini sudah sekitar satu tahun lebih 4 bulan. Kita memilih untuk budidaya ikan nila. Karena apa? Ikan nila saat ini prospeknya masih sangat menjanjikan, baik dari segi harga jual dan kebutuhan pasar yang ada saat ini masih betul-betul peluangnya sangat besar. Karena modal kita masih kecil, kita memilih tahapan pembudidaya ikan. Tahapnya kan ada tahapan pemijaan, pendederan, sama budidaya pembesaran. Kita milih tahapan yang kedua. Karena apa? Kalau tahapan pertama itu kita harus menyiapkan induk, wah itu sangat ribet dan kondisi geografis kita kurang memenuhi. Terus kita milih ke pendederan. Dari tahapan pendederan ini yang kita lakukan setelah kolam jadi kolam kita bersihkan. Kita bersihkan, kotorannya kita buang. Habis itu setelah bersih kita tebari kapur. Kita mau pilih kapur dolomit atau kapur bakar nggak masalah, tapi yang kita gunakan selama ini adalah kapur bakar. Karena apa? Tujuan kita adalah untuk mematikan kayak namanya pidol, terus nanti ada kewan-kewan apa itu kalau pakai gamping bakar itu akan mati. Nah itu kita lakukan setelah itu. Kalau setelah itu kita taburin gamping, itu biasanya untuk kolam yang besar itu kita pakai antara 1 atau 2. Yang penting rata, permukaan itu tertaburi dengan rata. Berarti ya kalau 1 sak itu kurang ya kita kasih 2. Kalau 2 kelebihan pokoknya jangan sampai over. Pokoknya standar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mematikan hewan-hewan kecil yang akan nanti jadi predator untuk larva. Nah, setelah itu kurang lebih 2 atau 3 hari kalau bisa dikeringkan dan kalau memungkinkan. Setelah itu kita kasih aliri air. Setelah kita aliri air antara 7 hari dari bersih ya, berarti sekitar 1 sampai 4 hari air sudah siap, sudah dikasih air, tapi tidak full, tidak langsung full. Kita kasih kedalaman paling sekitar kurang lebih 40 sampai 50 cm. Habis itu kita kasih olahan probiotik dengan EM4, diolah dengan tetes tebu. Itu nanti kita olah. Nah, nanti untuk treatment air kita kasih. Ya kalau yang kolam kecil kayak gini paling kita kasih 3 atau 4 tutup, dikasih molase dicampur, tapi nggak langsung langsung ditebar. Nanti kalau bahasa orang pertanian itu dikultur dulu. Setelah dikultur biar tambah banyak, nanti kira-kira jadi 1 ember kapasitas 25 liter itu kita taburkan. Setelah kita tebar itu kita harus sudah siap pesen bibit larva. Nanti 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian sudah siap tebar. Setelah dari awal kurang lebih antara 7 sampai 10 hari.
untuk proses awal kita tebari. Setelah kita tebar, nanti setelah ditebar itu nanti 2 maksimal 3 hari kita kasih pakan pelet. Nanti larva itu kita pelihara selama 50 sampai 60 hari. Itu kita panen dengan ukuran gelondong atau besar ini. Nah, ini panen gelondong. Untuk yang sudah kita lakukan kemarin per 25.000 larva itu yang bagus, itu kita bisa panen di antara 4 kintal. Itu kita pakai standar SCR 1,2 atau 1,3. Itu dari kita menargetkan dari satu sak pakan 30 kilo, kita menargetkan nanti panen 23 kilogram bibit. Dan misalkan bibitnya sudah terlalu besar, nggak terserap, mau nggak mau kita harus main ke atau bidian yang versi berikutnya, yaitu kita besarkan menjadi ikan konsumsi. Nah, di situ dari tebar gelondong sampai panen itu antara 70 sampai 80 hari kita sudah melakukan parsial pertama. Kita juga ada 1-2 kolam yang untuk konsumsi. Karena apa? Karena itu tadi sudah terlalu over besaran, ya kita besarkan sendiri. Untuk prosesi pemanenan, kita kalau bibit itu kita lakukan dengan sistem diselantrang. Diselantrang itu dijaring, dikasih pemberat besi rantai itu untuk menepikan, untuk biar ikan itu menepi, baru kita tangkap pakai hapa. Setelah kita tangkap pakai hapa, dari kolam besar kita tampung di sini, di kolam penampungan ini. Tujuannya apa? Pertama, nilai itu daya tahannya lemah, dia butuh oksigen tinggi. Kalau nanti itu kita angkut langsung kita kirim, ikannya pasti rusak. Nanti akan berefek kemana? Ke efek ke petani yang kita suplai. Nanti angka kematiannya akan tinggi. Nah, kita menghindari itu. Makanya setelah proses kita tangkap, kita tampung di sini. Ini paling enggak minimal 2 jam. 2 jam biar di sini, biar ketata. Baru nanti untuk para petani atau pedagang yang mau ngambil, kita tangkap di sini. Itu baru proses penimbangan. Karena prosesnya kalau untuk yang agak jauh ya mau nggak mau pakai oksigen. Harga per kilo kita ada dua versi. Di sini adalah harga pembelian tengkulak, artinya berapapun produknya kita siap ngambil dan dia ngambil sendiri. Itu harganya antara 23 sampai 24 ribu. Sedangkan untuk pengecer itu harganya 30 ribu. Makanya ya jelas kalau banyak yang ngambil dari petani sekitar itu ya kelebihannya yaitu harganya lebih tinggi. Tapi harga 30 ribu itu masih lebih murah dibandingkan dengan harga-harga ketika petani itu beli di pasar ikan di sekitar kita. Seperti itu. Dan kita juga di sini jual kualitas ikan bibit asal mula. Kita nggak cuma asal dari anakan ikan besar itu enggak. Kita memilih yang betul-betul berkualitas. Seperti itu. Kalau dukanya ya ketika kita tebar, kebetulan ikannya banyak, pas ke tingkat mortalitasnya besar, lah itu kita puyeng. Itu ketika sudah waktunya panen, kena cuaca, mati. Nah itu ya dukanya seperti itu. Dan mau nggak mau ketika ngangkat ikan itu jamnya juga ditentukan, harusnya dari pagi, dari jam 6 itu kita start, kalau bisa jam 8-9 itu sudah selesai. Biasanya kalau panen partai besar, target kami jam 9 itu ikan sudah di tampungan.
udah disambungin ke sini, udah aman ya, nggak kena panas.